Makam almarhum Asrokah, 65 tahun, warga Dusun Ringin Agung, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang baru saja dimakamkan Rabu 10 Maret lalu, dibongkar oleh Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kediri untuk kepentingan otopsi Selasa 16 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali di hari ini Rabu 17 Maret 2021 saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Simpan sabu di bawah kasur, tukang las asal Kepung diringkus polisi. Diduga korban pembunuhan, Polsek Kediri bongkar makam warga Keling. Selama pandemi, sampah medis RSUD Dr. Harjono Ponorogo naik 20%. Seorang tukang las berinisial FYP alias Joko, 25 tahun, warga Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, diringkus unit opsional Satres Narkoba Polres Kediri karena diduga kedapatan menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kasubag Humas AKP Ratmoko Budi Lartono di Rabu 17 Maret mengatakan barang bukti pelaku yang ditemukan tim anti narkoba berupa satu pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat 1,39 gram yang disimpan di bawah kasur. Selain itu, turut diamankan barang bukti lain yakni satu bong dan satu ponsel. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut diduga rencananya akan dikonsumsi. Ratmoko menjelaskan ditangkapnya pelaku itu berawal informasi masyarakat jika di wilayah Kecamatan Kepung sering adanya 3 ton transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya informasi itu ditindaklanjuti oleh unit opsional Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan di area sekitar Desa Keling, Kecamatan Kepung. Setelah lama melakukan pemantauan, akhirnya anggota melihat pelaku gerak-gerik yang mencurigakan hingga dapat diamankan di rumahnya. Makam almarhum Asrokah, 65 tahun, warga Dusun Ringin Agung, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang baru saja dimakamkan Rabu 10 Maret lalu, dibongkar oleh Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kediri untuk kepentingan otopsi Selasa 16 Maret. Pembongkaran dan proses otopsi itu dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya almarhum yang diduga menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar mengatakan pembongkaran itu memang dari pihak polisi untuk melakukan otopsi karena meninggalnya korban itu secara tidak wajar. Menurut Gilang, ketika sudah digali dan jenazah sudah diangkat, anggota melakukan proses otopsi di lokasi secara langsung. Hasilnya ditemukan luka benda tumpul pada bagian kepala. Sementara itu, anak korban yakni Muhammad Abdul Amir, 40 tahun, yang didampingi adiknya Imam Bayhaqi, 28 tahun, menambahkan dia belum mendapatkan pemberitahuan tentang adanya pembongkaran makam tersebut. Makanya ketika Amir mendengar informasi pembongkaran makam ibunya, dia merasa terkejut. Untuk diketahui, pada Rabu 10 Maret sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, korban berjualan di pinggir jalan dekat rumahnya. Tak lama kemudian ada warga yang melihat jika kondisi sudah berlumpuran darah pada bagian kepala, belakang, dan telinga. Setelah diperiksa, kalung emas di leher korban tidak ada. Pengelolaan sampah medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo kerja keras. Setelah selama pandemi COVID-19, sampah medis naik 20% dari biasanya. Dari data di instalasi penyehatan lingkungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo tercatat, bila biasanya dalam sehari instalasi pengelolaan limbah medis menerima 180 kg sampah medis, kini bisa mencapai 20 kg sampah medis yang ditampung di sini. Demikian juga dengan sampah medis dari shelter pasien COVID-19 yang mencapai 50 kg sehari. Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Fakul Aman, Selasa 16 Maret mengatakan kenaikan 20% baik dari lingkungan RSUD maupun 2 shelter COVID-19. Aman juga mengaku dalam sehari mesin insinerator yang bertugas membakar seluruh sampah medis itu bekerja hingga 3 kali, di mana dalam sekali beroperasi mesin ini hanya mampu menampung 50 kg sampah medis saja. Dikatakan yang paling banyak seperti APD, jarum suntik, botol infus, dan pakaian atau makanan tersentuh pasien COVID. Lebih jauh, selain mesin insinerator, pengelolaan sampah medis cair juga dikelola dalam instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, di mana hasil pengelolaan dibuang dalam aliran irigasi.
Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Rabu 17 Maret 2021. Saya Indri Memo sama tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.